mari angkat suaramu. Let's worship Jesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita katakan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayang-Mu, oh naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami buka hati kami Tuhan. Tolong ajar kami, bentuk kami Tuhan, jadi pribadi yang lebih maksimal dalam Kristus. In Jesus' name we pray, Amen. Mari kita baca firman Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Di Habakuk 2 ayat 3-4. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Mari tetap semangat, tetap jaga imanmu. Sebab penglihatan itu, hal-hal baik itu masih menanti saatnya. Nantikanlah itu. Hal baik itu sungguh akan datang, akan terjadi atas hidup setiap kita. Mari, yang percaya katakan amin. Kalau sedang mengalami masa-masa sulit, tetap jaga iman percaya kita. Kita tahu bahwa orang benar akan hidup karena percayanya. Orang benar akan hidup karena melakukan kehendak Tuhan dan karena kesetiaannya kepada Tuhan. Arti dari nama Habakuk adalah embrace. Embrace yang dalam arti kata adalah memeluk seseorang sebagai tanda kasih sayang. Hold someone closely in one's arm, especially as a sign of affection. Dan juga embrace itu bermakna menerima dan mendukung satu kepercayaan, teori atau perubahan secara sukarela dan antusias. Accept or support a belief, theory or change willingly and enthusiastically. Tetap melekat sama Tuhan sampai akhir. Walau dalam kebingungan, gak ngerti rencana Tuhan, tetapi mari tetap memeluk Tuhan sampai akhir dengan penuh semangat dan antusias. Judul khotbah saya kali ini, Embrace. Habakuk belajar percaya sama Tuhan walau nggak mengerti kenapa Tuhan membiarkan bangsa ini hidup dalam dosa. Habakuk learn to trust God. Walau bingung kenapa Tuhan membangkitkan Babilonia yang kejam untuk menindas bangsaku. Kenapa Tuhan pakai cara yang ini? Just embrace God. Belajar percaya sama waktunya Tuhan. Rest in His control. Tinggal tenang dalam kendali Tuhan. Sebatas khawatir tidak akan menambah apa-apa. Sampaikan rasa khawatirmu dalam doa dengan penuh pengucapan syukur. Kitab Habakuk juga mengajarkan kita untuk berdoa, berkomunikasi sama Tuhan. Dari awal sampai akhir kitab Habakuk dipenuhi dengan doa dan komunikasi Habakuk dengan Tuhan. Kita seringkali diajarkan untuk cari solusi dan bertindak, tetapi kita bisa melupakan atau meninggalkan sumber segala solusi, yaitu Tuhan. Mari, ketika kita kecewa dengan keadaan, sampaikan rasa kecewamu dalam doa kepada Tuhan. Dia Tuhan yang ada buat hidup saudara. Ketika saudara bingung dan takut dengan keadaan, sampaikan kekhawatiranmu dalam doa kepada Tuhan. Ketika saudara sedih dan sakit, sampaikan kesedihanmu dan permintaanmu kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan mau dengar doa saudara. When we lack answers, just run to God and seek God's wisdom. Ketika kita butuh jawaban, lari kepada Tuhan. Doa dan andalkan kebijaksanaan Tuhan. Di Habakuk 3 ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Embrace God. Sekalipun keadaanmu belum terlihat ada perubahan, tetap melekat sama Tuhan sampai akhir. Bahkan beribadahlah, datanglah kepada Tuhan bukan karena berkatnya, pertolongannya, mujizatnya, tetapi beribadahlah kepada Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan ladang-ladang tidak menghasilkan, beribadahlah kepada Tuhan karena Dialah Tuhan, karena Dia layak terima segala pujian. Bahkan dalam keadaan apapun, bersoraklah. Ambillah keputusan untuk tidak tenggelam dalam keadaan dan bersorak-soraklah kepada Tuhan. Praise God. Sorakan haleluya.
Mari bersama-sama, apapun kondisi saudara, katakan haleluya. Sekali lagi mari bersama-sama bersorak, katakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mature Christians praise the Lord in each circumstances, knowing who controls all things. Kristen yang dewasa akan memuji Tuhan dalam setiap keadaan, karena mengetahui siapa yang empunya segala sesuatu. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Ada satu kesaksian hamba Tuhan, Samuel Brengel. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba ada yang melemparkan batu bata ke kepalanya. Samuel Brengel hampir meninggal. Dia menghabiskan waktu 18 bulan untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Di dalam waktu 18 bulan itu, hamba Tuhan ini menulis sebuah buku. Dan ternyata buku tersebut dicetak ribuan dan banyak orang yang diberkati. Sehingga ketika dia berkhotbah, lebih banyak lagi orang yang menghampirinya untuk berterima kasih untuk buku yang dia tulis. Samuel Brengel berkata bahwa kalau tidak ada kejadian dilempar batu bata, mungkin maka buku itu tidak akan pernah ada. Nah, tetap Tuhan yang pegang kendali. Walau keadaan terlihat enggak baik, parah, kepala bocor, hampir meninggal, tetapi rencana Tuhan tidak digagalkan. Rencana Tuhan selalu yang lebih baik, untuk yang terbaik. Mari pegang kembali erat-erat, embrace God, embrace bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Jangan biarkan keadaan yang ada melemahkan. Kita harus belajar dari Habakuk yang mengutarakan, walaupun saya tidak mengerti mengapa ini semua harus terjadi, dan semua tidak berjalan sesuai rencanaku, saya akan tetap bersorak memuji Tuhan dan percaya kepadanya. Kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dan kita butuh Tuhan. Habakuk 1 ayat 5, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kau percayai jika diceritakan. Tuhan sudah melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa, yang terlihat nggak mungkin, tetapi mungkin seringkali kita yang nggak lihat, kita yang nggak perhatikan benar-benar. Fokus hidup mungkin salah arah, cuma melihat masalah dan kegagalan. Waktu hidupmu habis melihat kekhawatiranmu saja. Tapi lihatlah dan perhatikanlah dan jadilah heran. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar atas hidup saudara dan atas masa depanmu. Bukalah matamu dan perbaiki fokusmu kepada rencana Tuhan. Seringkali Tuhan yang tunggu kita, bukan waktu Tuhan yang tertunda-tunda. Tapi perbaiki diri saudara. Bukalah matamu, perbaiki fokusmu. Jangan sibuk mengeluh dan khawatir, tetapi lihatlah dan perhatikanlah, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Embrace God. Apapun yang terjadi, tetap melekat percaya sama Tuhan sampai akhir. Habakuk 3:13, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Selah. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Itu
Kita lihat. Perubahan dari engkau ke aku memberikan pengertian. Habakuk merenungkan reaksinya sendiri tentang kabar penyerbuan Babilonia. Dalam pasal 1 bantahannya datang dari pikiran yang berpusat kepada kenyataan masa kini. Tetapi di akhir pasal, Habakuk menatap ke belakang, ke masa lampau, dan melihat bahwa Tuhan selalu ada, selalu mengintervensi. Ia menatap ke masa depan dan menyadari bahwa Tuhan akan mengintervensi kembali. Perspektif Habakuk berubah. Walaupun keadaannya tetap sama, belum ada perubahan, tetapi sekarang Habakuk lebih terbuka matanya. Dia melihat ke masa lampau dan melihat semua perjalanan rencana Tuhan. Dan Habakuk mulai berjalan dengan iman, melihat bahwa di masa depan Tuhan pasti intervensi kembali. Segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Semua masih dalam kendali Tuhan. Rencana Tuhan yang indah pasti dinyatakan. Habakuk mungkin awalnya bingung, tapi sekarang memiliki kepastian dan kedamaian. Habakuk mungkin awalnya ketakutan, tapi sekarang dia memiliki iman atas masa depan dalam rencana Tuhan. Mungkin situasinya belum berubah, tetapi perspektifnya berubah. Cara dia melihat keadaan menjadi berubah. Ada melihat dengan iman, melihat dengan percaya, melihat dari kacamatanya Tuhan. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, bukan sibuk menyalahkan keadaan. Kenapa begini? Kenapa saya harus alami ini? Tetapi justru perspektifnya berubah. Cara kita melihat keadaan berubah. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau berada dalam posisimu. Kita bisa melihat dari sisi baiknya dari setiap keadaan. Kita bisa memutuskan untuk menjadi bagian dari solusi dan jawaban. Kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali. Apapun yang terjadi, kita mau belajar setiap proses kehidupan kita. Tetap melekat sama Tuhan sampai akhir. Walau dalam kebingungan, gak ngerti rencana Tuhan, tetapi marilah tetap memeluk Tuhan sampai akhir dengan penuh semangat dan antusias. Izinkan saya berdoa bagi hidup saudara. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan. Kami arahkan hati kami Tuhan, ubahkan setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, ada urapan yang baru untuk setiap kami Tuhan. Kami dimampukan untuk melekat setia, untuk embrace God dalam setiap keadaan kami, untuk bisa melihat rencana Tuhan, melihat dari kacamatanya Tuhan, dan mampukan setiap kami Tuhan begitu melekat Tuhan dengan rencana Kristus. Kami gak mau lihat apapun kenyataan yang mungkin gak baik sekarang, tapi karena kami percaya Tuhan sudah lakukan begitu banyak di belakang. Tuhan sudah tolong kami berkali-kali, dan kami yakin dan percaya ke depan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata atas setiap hidup kami. Siapapun Tuhan yang ada Tuhan, yang menonton, yang beribadah kali ini, kami percaya Tuhan, kami berdoa Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada kebangkitan rohani, ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Sebelum kita sudahi ibadah, persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Oke, mari kita siapkan diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa kami, dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari lepaskan pengampunan. Pengampunan atas ayah ibumu, menantumu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu atau saudaramu. Ampuni mereka karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat anggur tangan kita tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness, Lord. Mari bersama kita nyanyikan. Come on. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Apakah raja atas semesta? Saya percaya Tuhan Yesus memampukan saudara untuk terus memeluk erat Tuhan walau apapun yang terjadi, dan saudara dimampukan untuk tetap setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.